Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast 97 SMA Negeri 1 Astana Japura. Podcastnya kita semua yang menyuguhkan banyak sekali informasi, edukasi, motivasi, dan menarik tentunya. Kali ini bersama saya Ii Muhimmatus Salamah, dan kali ini saya ditemani oleh ibu guru yang cantik, pintar, dan profesional tentunya di bidangnya. Amin, amin. Yaitu Ibu Hajah Tuti. Selamat pagi Ibu Hajah. Selamat pagi Bu Iim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berkat doa Bu Iim. Alhamdulillah, doa kita semua ya Bu ya. Semua betul. Baik sekali lagi. Mangga Ibu perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bu Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuti Nurania, pengajar di SMA Negeri 1 Astana Japura yang kebetulan mengajar bidang studi matematika. Baik, bisa dimulai ya Bu ya? Boleh, mangga. Yang pertama nih Bu. Ya. Mengapa sih kok Ibu suka dengan matematika? Padahal mayoritas atau kebanyakan itu kan orang-orang nggak suka dengan pelajaran matematika. Iya, kenapa ya? Matematika itu pelajaran yang butuh fokus dan ketelitian. Kenapa saya suka matematika? Awalnya saya seneng aja gitu, merasa tertantang kalau melihat soal-soal matematika gitu. Jadi kalau lihat soal matematika tuh seperti lihat misi game gitu. Jadi harus diselesaikan gitu ya. Jadi kan penasaran gitu kan. Nah, setelah satu soal selesai, saya tertantang lagi untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya gitu. Kalau soalnya semakin sulit, nah saya merasa saya akan naik level gitu. Tantangannya semakin besar ya. Tantangannya semakin besar dan semakin tertantang. Betul. Dan ada kepuasan tersendiri setelah saya bisa menyelesaikan game itu secara finish gitu, sampai finish gitu, atau bisa menyelesaikan soal sampai selesai gitu. Luar biasa ya matematika. Jadi anggap aja matematika itu game ya. Game yang menyenangkan, betul, bagi sebagian. Oke. Baik, mengapa akhirnya Bu Hajah Tuti ini memutuskan untuk menjadi guru matematika? Padahal guru matematika itu kan terkenalnya galak atau killer. Iya nggak sih Bu? Iya sih, memang mungkin sebagian orang menganggap begitu ya. Iya. Pengalaman sekolah dulu juga. Iya. Jadi kalau lihat guru matematika tuh, waduh, gitu kan, langsung lihat, waduh. Gitu. Pelajarannya aja udah menyeramkan gitu kan? Iya. Betul. Jadi awalnya tuh hanya sekedar suka ya, sekedar suka. Lalu kok ada merasa puas aja gitu, ada kepuasan tersendiri dan senang kalau bisa mengajarkan atau memberitahu, mengajarkan lah gitu soal-soal matematika ke teman-teman gitu. Dan kebetulan waktu dulu itu bapak saya itu kebetulan guru matematika gitu. Jadi saya terinspirasi aja, iya, ingin seperti bapak gitu loh. Dan alhamdulillah itu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan teman-teman gitu. Bahkan pada waktu itu saya masih kuliah, belum selesai, tapi saya sudah dibimbing oleh bapak saya untuk menjadi guru dan berani belajar pede di depan kelas gitu. Padahal waktu itu saya masih semester 3 loh awal. Masih awal ya? Masih awal. Dan kebetulan juga mungkin ya jalannya penuh dengan kebetulan gitu. Sudah jalannya gitu. Bapak saya tuh sakit stroke, beliau belum pensiun gitu. Jadi butuh tenaga bukan mengganti sebetulnya, saya hanya menuntun gitu, beliau sampai kelas, dari rumah sampai kelas gitu, membawakan tasnya gitu kan. Dulu kan kalau guru itu kan kayak Umar Bakri gitu ya.
Jadi tasnya tuh kan gede gitu kan. Nah, saya bawain tas Bapak sampai kelas gitu. Tugas saya tuh hanya Menemani Bapak. membereskan bukunya, menuntun, lalu membawakan tasnya gitu. Dari mulai itu, lalu dari situ kan saya melihat lagi gitu seorang guru ngajar gitu di depan kelas dengan notabene Bapak sendiri gitu lah. Nah, beberapa bulan nggak jauh sih, nggak sampai berbulan-bulan setelah itu Bapak bilang coba nanti kamu yang ngajar gitu di depan kelas gitu. Ya saya nggak mau lah ya, saya aja masih sekolah, masih kuliah, masa iya mau yang ngajar tadinya cuma bawa tas. Iya, tasnya Bapak cuma nganterin. Iya, dan kata Bapak udah nanti coba kamu yang ngajar gitu, yang memberikan materi di kelas gitu. Ya saya nggak mau, awalnya nolak, tapi Bapak udah coba aja katanya gitu. Nah, memang waktu itu kondisi Bapak juga semakin, artinya fisiknya sudah semakin ini ya, jadi nulis di papan tulis sudah nggak bisa, tangannya lemes gitu. Nah, ya udahlah kata saya tuh Bismillah gitu. Nah, saya coba, terus nyampe rumah sudah saya lakukan kan tugas dari Bapak tuh. Awalnya saya ingat tugas aja gitu. Pas nyampe rumah Bapak bilang, udah sih, udah bisa kamu jadi guru matematika gitu. Nah, terus besok gimana Pak? Ya udah besok tuti lagi aja katanya gitu. Nah, Bapak masih ikut dengan saya gitu, masih ikut dengan saya. Terus saya lagi yang memberikan materi kan, rada-rada pede nih karena kan udah kedua kalinya gitu, nggak nervous banget gitu. Nah, setelah dicoba beberapa kali, lalu Bapak bilang, udah bapaknya udahlah katanya, bapaknya pensiun istirahat. Sekarang tuti aja yang ngajar. Subhanallah kata saya tuh, ya Allah katanya saya masih kuliah. Memang waktu itu sekolahannya bukan sekolah negeri ya, yayasan gitu kan. Jadi ya saya belajar ngajar dari mulai itu banget dari gitu lah Bu Ima. Dari mulai masih kuliah, dari mulai langsung dibimbing sama gurunya gitu kan, istilahnya seperti itu ya. Dan itu pengalaman buat saya gitu, jadi proses saya jadi guru tuh ya harus jalannya mungkin seperti itu gitu. Jadi awalnya ya nuntun Bapak gitu, dan akhirnya mendapat bimbingan sampai dipercaya sama Bapak untuk dilepas gitu. Dilepas Bapaknya udah di rumah, nggak ngajar lagi. Keberkahannya ya Bu ya. Betul. Keberkahannya itu yang dapat kita. Iya. Mungkin itu berkahnya menurut sama orang tua. Iya, seperti itu. Iya, memang kadang apa yang dikatakan orang tua itu benar, maksudnya ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya meskipun kita mungkin berat hati. Iya, gitu ya. Jadi tapi langkah ke sana yang belum kita bayangkan itu orang tua sudah bisa membayangkan gitu akan apa jadinya gitu. Iya, Padahal kita kan belum tahu nih akan seperti apa gitu, dan memang mungkin dari sana alhamdulillah akhirnya sampai saya seperti ini gitu. Dan saya sih sebetulnya kalau masalah guru killer, dicap guru killer gitu ya, selama saya berpegang prinsip pada prinsip mengajar gitu, standar mengajar, saya nggak takut dikatakan killer gitu, karena segala sesuatu yang dilakukan dari hati akan diterima dengan hati juga kan ya Bu Im ya. Nah, seperti itulah. Iya, dari hati untuk hati lagi gitu, jadi diterimanya ya dengan hati lagi gitu. Ya, betul seperti itu. Baik Ibu ya, karena terlalu asik tadi langsung membicarakan matematika ya, sampai lupa nih menanyakan kalau Bu Haja Tuti itu mengajar di SMA Asjab itu sudah berapa lama ya Bu ya? Kemudian kesan pertama kali mengajar di sini itu seperti apa? Baik. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Astana Japura itu kurang lebih sudah 20 tahun, mungkin 20 tahun lebih beberapa bulan lah. Kesan pertamanya ya jujur, saya pertama kali mengajar di sini khawatir ya, penuh dengan kekhawatiran gitu. Khawatir anaknya, apa yang saya sampaikan itu tidak dimengerti anak gitu. Anaknya tidak bisa belajar dengan saya. Saya khawatir apa yang saya sampaikan salah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah semua kekhawatiran saya itu tidak terjadi gitu ya. Itu hanya mungkin overthinking aja ya. Dan guru-guru di sini juga sangat support. Mereka sangat support sehingga adaptasi pergaulan itu bisa berjalan lancar jaya sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, sekarang mengajar di sini kan tentu spesial ya Bu ya.
Spesial sekali. Nah, apa sih spesialnya mengajar di SMA Asjab bagi ibu pribadi maupun secara profesi? Ngajar di Asjab itu sesuatu buat saya, apalagi saya mengajar mata pelajaran yang tidak semua orang suka gitu. Tantangan besar sekali buat saya untuk menghadapi anak-anak di sini, tapi ya itu mungkin spesialnya ya. Spesialnya itu. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan di SMA Negeri 1 Astana Japura ini yang mungkin tidak akan saya dapatkan kalau mengajar di tempat lain gitu. Termasuk saya menjadi pribadi yang sekarang itu juga ada kontribusinya gitu dari lingkungan SMA Negeri 1 Astana Japura. Dan secara profesi di sini diberikan wadah yang sangat luas untuk kita bisa mengeksplor, mengupgrade kemampuan kita gitu. Ditambah asas birokrasinya yang berasaskan kekeluargaan, formal tapi kekeluargaan, sehingga jika kita mau, insya Allah jalannya akan dibantu gitu. Iya, betul sekali. Oke. Berbeda atau sama Ibu dengan pengalaman pertama mengajar pas Ibu masih kuliah? Beda ya? Sekali. Kalau di sana kan anak-anaknya perempuan semua, karena memang sekolah perempuan kan, putri gitu kan, sekolah putri, MA putri gitu kan, jadi kan khusus perempuan. Kalau di sini kan ada anak laki-laki gitu, dan sekolah negeri gitu, dan sekolah negeri gitu, umum gitu. Jadi ya pengalamannya ya jelas berbeda gitu. Kalau anak putri kan cenderung di kitanya, di pikiran kitanya sudah nurut gitu kan. Gitu. Kalau di sini kalau anak laki-laki kan beda gerakannya sama anak perempuan kan berbeda, jelas beda gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, ya, dapat bertahan mengajar di sekolah ini itu kan bukan hal yang mudah ya Bu ya, tentu banyak tantangan maupun perubahan. Nah, bagaimana cara Ibu mengikuti perkembangan maupun tantangan pendidikan di SMA Asjab ini? Betul Bu Im, banyak sekali perubahan-perubahan ya. Iya. Dari dulu 20 tahun yang lalu ya sampai sekarang gitu sekarang. Ya. Betul, banyak sekali perubahan-perubahan, apalagi di perubahan-perubahan di kurikulum. Saya sebagai pengajar matematika yang menjadi kendala itu tidak hanya menyampaikan materi ke siswa, tapi kelengkapan administrasi guru yang juga berubah-ubah gitu. Isinya kan berubah-ubah, dan mungkin ini juga sebetulnya unek-unek sebagian guru yang lain gitu kan, guru yang lain. Tapi selagi bisa dilakukan dan untuk kemajuan, kenapa tidak dilakukan gitu. Saya berusaha untuk mengikuti perubahan dan ikut melakukan perubahannya. Saya selalu berusaha untuk membuka pikiran saya seluas-luasnya, tidak sempit gitu, untuk menerima perubahan dan bisa ikut melaksanakan atau melakukan perubahan itu gitu. Saya pikir kalau kita bisa berpikir luas, tidak sempit, kita akan lebih mudah untuk ikut menerima perubahan itu gitu. Iya, betul. Jadi kita harus membuka pikiran dan kita seluas-luasnya lah gitu. Untuk untuk kebaikan dan kemajuan pendidikan. Betul. Nah, yang terakhir Ibu, apa pesan untuk anak-anak yang merasa kesulitan belajar dan menemukan minatnya di bidang matematika? Nah, ini kan masih seputar matematika nih. Betul. Untuk anak-anak yang masih kesusahan di bidang matematika, kita lihat dulu ada kebanyakan ada dua ya. Ada yang pertama itu ada yang susah menerima materi, tidak mengerti materinya gitu. Iya, betul. Yang kedua ada yang mengerti materinya, tapi begitu diberikan soal nggak bisa ngeblank gitu. Nah, untuk yang pertama yang susah menerima materinya, kalian jangan malas untuk bertanya ke guru, bertanya ke teman, ke saudara, atau bahkan mungkin lihat materi di internet yang terpercaya gitu. Ya, mungkin di sana bahasanya lebih mudah dimengerti kan dibanding di depan kelas gitu. Jadi bisa bertanya lah, jangan malu untuk bertanya. Silahkan. Kalau menurut saya sih sah-sah saja melihat materi di internet selagi materinya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Isinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang kedua, kalau yang mengerti materinya tapi
kalau diberikan soal itu susah gitu ya, nggak bisa gitu. Nah, perbanyak latihan. Oke, Ya, latihan. harus latihan dan latihan. Iya, matematika itu penuh dengan latihan gitu Iya, ya, supaya terbiasa. Supaya terbiasa, betul sekali. Iya. Lalu mensugestikan bahwa matematika itu mudah gitu. Kalau kita sugestinya sudah matematika sulit ya kan sulit Iya. gitu. Jadi kita harus membuka pikiran seluas-luasnya dan mau belajar, karena sesulit apapun kalau kita mau pasti bisa gitu. Pasti Insya ada Allah jalannya pasti ya, ada Bu, ya. jalannya gitu. Apalagi sekarang di era digital ya, Betul. banyak sekali penjelasan-penjelasan matematika di Nah, internet, itu. di YouTube, mungkin yang aplikasi-aplikasi bisa itu kan, membantu itu iya, bisa sangat membantu. Mungkin bahasa yang di sana kan lebih dimengerti gitu Iya, kan, betul. daripada guru yang kadang bahasanya formal gitu kan iya. ya. Di depan kelas kayak yang gimana gitu kan. Kalau misalkan dari YouTube atau misalkan dia bisa lihat contoh soal kan mungkin ada yang jelasin gitu kan, Iya. dalam bentuk video gitu ya. Betul, Lebih betul. jelas. Iya. Oke, nah motivasi ibu untuk anak-anak SMA Astana Japura, coba secara umum. Oh ya. Untuk anak-anak SMA Negeri 1 Astana Japura, teruslah belajar. Jangan menyerah kalau kalian merasa belum bisa, dan jangan cepat puas kalau kalian merasa bisa gitu. Teruskan perjalanan belajarnya, karena perjalanan belajar kalian itu masih sangat panjang. Iya. Kalau capek boleh berhenti dan istirahat dulu. Iya. Tapi jangan lama-lama. Iya, Ya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Atau jangan semangat, Bu, kebalik. Kebalik itu. Jangan apa jadi ini harusnya. Jangan menyerah ya, yang benar ya. Jangan menyerah ya, yang benar ya. Iya. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik tuh. Bu Im nyaut jangan dibalik-balik. Bu. Jangan menyerah. Perjalanan kalian masih sangat panjang. Kalau capek boleh istirahat dulu, lalu cepat kita Bangun lagi, belajar lagi gitu. Semangat lagi. Karena istirahat di tengah perjalanan itu tidak salah, sah-sah saja. Tapi pastikan istirahatnya tidak kebablasan gitu. Kebablasan pisan ya. Ada pisannya. Aduh. Seru banget ya sahabat podcast obrolan ringan kita kali ini. Obrolannya ringan aja ya, meskipun Ringan-ringan matematika saja. ya. Betul. Obrolan ringan seputar matematika. Nah, kesimpulannya tadi jangan menyerah ya. Kalau misalkan matematika itu harus mensugestikan matematika itu mudah, banyak latihan, fokus, dan insya Allah kalau misalkan kita menganggap matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan, kita akan bisa mengerjakan soal-soalnya. Ya, betul. Oh ya, saya mau mengucapkan selamat Hari Guru ya, Bu Im. Oh, iya. Kebetulan kemarin tanggal 25 itu ulang tahun kita semua, Iya, betul. guru Indonesia. Saya ucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru Indonesia di seluruh Indonesia yang ke-77. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan keberkahan, kesehatan selalu dilimpahkan kepada guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat podcast yang sudah menonton tayangan video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Terima kasih. Kami tutup dulu ya, Bu Aja ya. Kita tutup podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SMA Negeri 1 Astana Japura, maju bersama menjadi juara. SMA Negeri 1 Asdam. Sukses!